kerjakan O2S-nya. Oke, saya mulai dari soalnya Anto ya. Iwani sama Mursida kalau ada pertanyaan dikirim saja. Jadi ini dulu deh kayaknya. Ini dulu. Oke. Kita mulai dari nomor 3 ya. Sudah dicoba belum? Sudah dicoba belum toh? Anto sudah mencoba? Halo? Sudah Bu, tapi nggak ketemu. Nggak ketemu. Oke, kita coba bahas bareng ya. Kita di sini punya persamaan eksponensial. Ada 2 pangkat X, ada 2 pangkat X plus 2, ada 2 pangkat X plus 4, dibagi dengan 21, ini sama dengan 1/8. Nah, ini kita ingat sifat eksponensial, kalau punya A pangkat M, dikalikan dengan A pangkat N, itu artinya adalah A pangkat M plus N. Nah, di sini kita berarti punya 2 pangkat X, ditambah 2 pangkat X kalikan 2 pangkat 2. Kemudian punya apa lagi? Saya sudah share screen kan? Iwani, Mursida, saya sudah share screen kan? Oh, saya belum share screen ya? Maaf. Belum. Nah, saya tadi belum share screen berarti ya. Ini, kalau ini sudah ya? Sudah Bu. Nah, yuk, berarti kita punya ini ya. 2 pangkat X, 2 pangkat X. Ingat tadi sifat ini? A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Nah, 2 pangkat X plus 2 artinya 2 pangkat X dikalikan 2 pangkat 2. Kalau ini berarti kita punya apa? Punya apa berarti? 2 pangkat? 2 pangkat X 2 pangkat kali X kali 2 pangkat 4. Oke, ini per 21 sama dengan 1/8. Nah, ini ada unsur yang sama apa? Yang bisa kita keluarkan dengan pakai sifat distributif. 2 pangkat X. Nah, 2 pangkat 2 X pangkat kita keluarkan betul. 2 pangkat X dibagi 2 pangkat X hasilnya apa? 1. 1 ditambah dengan 2 pangkat 2. betul, 2 pangkat 2 terus ditambah dengan 2 pangkat 4. Nah, ini per 21 sama dengan 1/8 itu artinya 1/2 pangkat berapa? 3. Pangkat 3. Nah, sebentar ingat sifat ini. Kalau punya 1 per A pangkat M, naik jadinya A pangkat apa? Min M. Min M, betul sekali. Nah, yuk ruas kiri kita hitung dulu. 2 pangkat X kalikan 1 ditambah 2 pangkat 2 berapa? 4. 4. Ditambah dengan 2 pangkat 4? 16. 16. Dibagi dengan 21. Sama dengan 1/2. Oh ya tadi, mau naik ke atas jadi 2 pangkat berapa? Min 3. Min 3. Oke. 2 pangkat X, 1 tambah 4 tambah 16 berapa? 21. Nah, 21/21. Bisa disederhanakan nggak? Bisa. Dapat 1. Nah, kita tinggal punya 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat minus 3. Basisnya sudah sama. Ruas kiri basisnya 2. Ruas kanan basisnya juga 2. Berarti tinggal kita ambil pangkatnya. Apa pangkatnya? Yuk ambil pangkatnya. Pangkat ruas kiri apa? X. X. Pangkat ruas kanan apa? Min 3. Selesai. Jadi opsinya A, B, C, D, E? A. Begitu. Saya tak tambahin ini. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada. Barangkali ada yang ikut mau pengen gabung lagi. Oke. Tak lanjutin lagi ke nomor berikutnya ya.
Nanti tak kirimkan coretannya. Bisa ke dalam bentuk PDF ataupun gambar. Lanjut ke sini ya. Ini materi kelas 10 nih, mat minat. Nah, nomor 4. Hasil dari, loh ini kan gampang ya. Tapi mungkin lupa sifatnya ya. Ini kayaknya kemarin saya ngawasi tryout US nomor 1, keluar logaritma ya, mat wajib ya. 2 log 4 kurangi 2 log 6. Nah, di sini masih ingat sifat logaritma ya. Tak tuliskan lagi deh, kalau barangkali ada yang lupa. Sifat logaritma. Kalau A log B ditambah dengan A log C, basisnya sama-sama A nih. Berarti kita punya A log B kali C. Kemudian kalau A log B dikurangi A log C sama dengan apa? A log Log B B. per C. Oke, A log B per C. Di sini berarti kita punya 2 log 12 terus Kali 4 kali 4 terus betul bagi kali 6. 4 terus bagi 6. Berarti berapa nih? 12 bagi 6 dapat 2. nanti 2 log 8 betul. 2 log 8 itu berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 3. Selesai. A, B, C, D, E? B. Yang B. Ada pertanyaan untuk soal ini? Ada pertanyaan? Yang mau kirim soal lagi dipersilakan loh. Kita sampai jam naik Pasnya itu mabes. kalau misal diubah Gimana? boleh, Bu? Yang Gimana? 2 log 4-nya itu, Bu, diubah. Diubah jadi 2. Ya, Boleh. sama Kan aja, berarti Bu. kita punya sama hasilnya 2 log 12 tambah 2 kurangi 2 log 6. Nah, yang ini sama ini kan dioperasikan. 2 log 12 kurangi 2 log 6 ditambah 2. Nah, kalau pengurangan 2 log apa nih? Pengurangan logaritma. 6. 12 per 6. Nah, 12 per 6 itu berapa? 2. 2. 2 log 2 berapa? 1. 1. Tambah 2 hasilnya? 3. 3. Sama, inilah enaknya matematika. Cara apapun pasti ketemu gitu kan. Banyak jalan menuju Roma, banyak cara juga menuju jawaban gitu. Ada pertanyaan atau ada yang perlu diulangi? Tidak, Bu. Nggak ada. Lanjut ke soalnya Mursidah kayaknya sebentar. Tadi yang 23 sudah, sekarang 24 ya? Sekarang 24. Sebentar saya potong dulu. Nah, ini karena kita mau ujian, tak kasih rumusnya langsung ya. Kalau mau pakai konsepnya, kalau ketemu akar itu silahkan kali sekawan. Itu konsepnya. Karena kita mau ujian, kita cepet aja gitu. Limit akar X kuadrat ditambah 6X tambah 3. Tadi saya mau urusin rumusnya dulu ya. Akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangi dengan akar PX kuadrat plus QX plus R dengan X-nya mendekati tak terhingga, itu jika A sama dengan P, kita akan punya, barangkali masih ada yang ingat, rumus waktu kelas 11, B min? B min Q per 2 akar A. Nah, B min Q per 2 akar A. Tapi ingat, di sini bentuknya harus akar kurangi akar. Di sini belum dikurangi akar. Jadi ada yang perlu kita ubah. Nah, di soal nomor 24, kita punya limit akar X kuadrat plus 6X plus 3 dikurangi X dikurangi 2. Nah, X-nya mendekati tak terhingga. Nah, kita punya ini. Akar X kuadrat plus 6X plus 3 dikurangi X plus 2. Gitu ya. Nah, ingat,
Ini banyak yang perlu diingat kelas 12 ya. X itu sama dengan X kita kuadrat kan, lalu kita akarkan gitu. Jadi di sini kita kasih kuadrat, kasih akar. Ada pertanyaan sampai sini? Bentar adzan dulu ya. Sambil dipahami atau barangkali mau dihitung dulu, boleh disambil adzan di sini. Oke, tak lanjutin ya. Yuk, X plus 2 dikuadratkan jadinya apa? Halo? X kuadrat terus? Plus 4X. Plus 4X plus 4. plus 4. Inilah si A, si B, si C. Angkanya saja. Ini si P, si Q, si R. Nah, di sini A-nya siapa? Koefisien X kuadrat A itu. 1. Angkanya saja, koefisien 1. P-nya juga 1. Berarti kita boleh pakai rumus ini. Lalu B-nya siapa? 6. 6, betul. Q-nya siapa? 4. 4. Sudah, kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. Rumus diperoleh dari konsep perkalian dengan akar sekawan. Nah, B-nya siapa?
B-nya siapa? 6. 6. Dikurangi Q. Q-nya siapa? 4. 4 per 2 akar 1. 6 kurangi 4. 2. 2 per 2. 1. Sudah. A, B, C, D, E. D. Yang D. Oke. Ada lagi yang kirim soal? Silahkan kalau mau. Atau saya punya soal latihan US. Latihan soal minat. Nanti silakan dipilih mau bahas yang mana nih. Nah, ini ada nih. Latihan US mat minat. Ingin bahas yang mana, bebas. Atau kalau ada yang punya soal? Oke, ini Cahaya tadi sudah dikirim ke WA. Oke, sebentar ya Cahaya ya. Oke, yang mau silahkan aja ya, tanya jawab soal kok. Polinom ya, kelas 11 mat minat. Kita tambahin ke sini dulu ya. Nek ngirim landscape ya, jangan kayak gini ya. Oh iya, Bu, Salah. maaf. Enggak apa. Lain kali aja, ini bisa diputar kok. Cuman buang-buang waktu. Nah, di sini ya. Nomor 20, silakan dibacakan dulu soalnya. Diketahui fx polinomial berderajat 3 jika fx dibagi oleh x kuadrat plus 2x min 3 bersisa 3x min 4. Sedangkan fx dibagi oleh x kuadrat min x min 2 bersisa 2x plus 3. Suku banyak tersebut adalah... Oke, di sini saya akan pakai teorema sisa, gitu ya. Nah, kalau teorema sisa, kita punya fx dibagi dengan x min a, sisanya itu akan menjadi fa, gitu. Jadi di sini kan x min a, maka di sini x-nya sama dengan a, gitu ya. Terus kalau fx dibagi dengan x plus a, maka sisanya sama dengan apa? F min apa? A. F min A. Kalau fx dibagi dengan ax plus b, sisanya sama dengan apa? F dalam kurung min B. Min b per buat x sama dengan? Per A. Nah, Per A. F b min. Nah, gini ya. Nah, di sini kita punya fx itu polinom berderajat 3. Artinya si fx itu adalah sama dengan ax pangkat 3 tambah, tidak kelihatan ya, sebentar tak ganti warna biru. Fx sama dengan fx berderajat 3, ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d. Itu kalimat pertama, artinya seperti ini. Nah, matematika itu gitu. Kita terjemahkan per kalimat gitu. Kalimatnya gini, matematikanya gini. Terus jika fx dibagi dengan x kuadrat plus 2x min 3, itu sisanya adalah 3x min 4. Nah, di sini kita lihat, kita bisa menggunakan teorema sisa kalau kita punya bentuknya adalah bentuk-bentuk linier. Berarti ini kita faktorkan dulu. Nah, yuk silahkan fx ini dibagi dengan siapa? Faktorkan dulu bentuk ini. X kuadrat plus 2x min 3, tolong difaktorkan dulu. X plus 3, X min 1. X plus 3, X min 1. Artinya, ini dapat kita pecah. Fx dibagi dengan X plus 3, sisanya adalah 3X min 4. Fx dibagi dengan X min 1,
Sisanya adalah 3X min 4. Nah, di sini kita bisa menggunakan teorema sisa. Sisa. X-nya gantilah dengan min 3. F min 3. Nah, F min 3 ini sama dengan apa? Ya, sama dengan 3 kali min 3. Dikurangi 4. Berarti sama dengan berapa nih? Negatif 13. Negatif 13. Ini dari kalimat itu. Sekarang di sini sisanya berarti F berapa? 1. F1. F1 berarti sama dengan berapa? 3 kali 1 min 4. Berarti berapa nih? Min 1. Negatif 1. Min 1. Itu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bu. Nggak ada. Kita lanjutin lagi. Fx dibagi dengan X kuadrat min X min 2. Ini juga sama nanti. Dijabarkan linear dulu. Ini agak panjang, tapi kita akan sampai kok. X kuadrat min X min 2. Sisanya adalah 2X plus 3. Nah, silakan dijabarkan dulu. Ini artinya Fx dibagi berapa nih? X min 2 X plus 1. Oke, X min 2, X plus 1. Sisanya 2X plus 3. Ini ya dipisah lagi. Fx dibagi X min 2, sisanya 2X plus 3. Begitu juga dengan Fx kalau dibagi dengan X plus 1. Sisanya juga 2X plus 3 dipecah itu. Nah, di sini berarti kita punya sisa sama dengan F berapa? 2. F2. F2 sama dengan apa? 2 dikali 2 ditambah 3. Berarti F2 sama dengan? 7. 7. Nah, yang ini berarti sisanya sama dengan apa? Min 1. F berapa? F min 1 sama dengan apa? Plus 1. Oke, 1 ya. 2 kali min 1 tambah 3 sama dengan 1. Nah, tadi kita itu punya Fx sama dengan ini. Ya sudah, kita jabarkan semuanya. Fx sama dengan ini. Terus punya F min 3 sama dengan min 13. Ini jadinya kita punya persamaan linear 4 variabel. Nah, F min 3 artinya apa? X-nya diganti dengan min 3. Nah, berarti A kalikan min 3 pangkat 3 tambah B min 3 kuadrat. C kalikan min 3 plus D sama dengan min 13. Jadinya punya apa nih? Ayo, punya apa kita berarti? Min 27A. Min 27A terus? Plus 9B. Terus? Min 3C. Min 3C terus? Plus D. Plus D sama dengan min 13. Ini persamaan 1. Nah, nanti kita eliminasi si D aja semuanya gitu. Terus yang kedua kita punya F1 sama dengan min 1. Kalau F1 artinya kita kan punya A tambah B tambah C tambah D. Langsung apa ya? 1 pangkat 3, 1 pangkat 2, 1. Gitu kan? Langsung udah apa ya? Ini ketemu persamaan 2. Lalu kita punya F2. F2 sama dengan 7. F2 artinya apa? F2 artinya apa nih? 8A. 8A mau langsung boleh. 8A tambah 4B. Plus 4B. tambah C.
plus 2C. 2C plus D sama dengan 7. 7. Ini persamaan 3. Terus pas kelas 10 diajarin OBE enggak? Operasi baris elementer. Tidak, Diajarin. Bu. Itu berarti kita pakai eliminasi substitusi ya. Karena konsepnya panjang. F-1 sama dengan 1. Kalau F-1 artinya apa? Min A Min A, terus? A plus B plus B. B, terus? C Min C Min C, terus? plus D Plus D. Sama dengan 1. Ini persamaan 4. Kita eliminasi D itu sama eliminasi D ya. Kita pakai 2 sama 4 dulu. Dari 2 dan 4, kita kan peroleh si A tambah B tambah C tambah D sama dengan min 1. Terus min A plus B min C plus D sama dengan 1. Saya pengennya eliminasi si D. Dapatnya apa nih? Kurangkan, dapatnya apa? 2A 2A plus 2C plus 2C sama dengan? min negatif 2. Oh, negatif 2. Tak bagi 2, dapat apa nih? A plus C sama 1. Nah, ini persamaan 5. Wah, ya sudah, kita hilangkan si D sama si B aja ya. Sekarang kita ambil 1 sama 3. 1 sama 3 kita punya, tak copy aja. Nah, sekarang D-nya mau tak hilangkan nih, mau tak eliminasi nih. Tak kurang atau tambah? Dikurangi. Tak kurangkan dapat apa? Yuk, dapat apa? Ini tetangga saya mau dengeran nggak? 35A, terus? plus Plus 5 5B Terus? min 5C 5C sama dengan? min 20. Min 20. Tak bagi min 5 ya. Dapat apa kalau dibagi min 5? 7A 7A, terus? Tak bagi min 5 loh. Tak bagi minus 5 loh. min B Oke, terus? min B plus Plus C C kan sama dengan? 4. 4. Oke, sekarang saya ambil ini deh. Ini ketemu persamaan 6 nih. Saya ambil, ini bebas ya milihnya ya. Saya milihnya yang angkanya enak-enak aja gitu. Sama 2 deh. Satu. Sama 2 saya mau ngilangin si C, sama saya mau ngilangin B. Jadi kita eliminasi dari 4 variabel, jadi 3 variabel, lalu jadi 2 variabel, baru deh ketemu salah satu variabelnya. Nah, saya mau ngilangin D, berarti tak kurangi lagi ya. Kalau tak kurangi, dapat apa nih? Min 28A Min 28A, sebentar tak naik atas sedikit. Min 28A, terus? Plus 8B, terus? min 4C Sama dengan? min negatif 12 12. Tak sederhanakan. Wah, kita dapat angka bagus nih. Dapat apa? min 7A Tak bagi min 4 gitu ya. Min positif ya. 7A, terus? plus 2B min Plus 2B plus C sama dengan? min 2B
2B, Ya, min 2B. Ya Allah, untung aja. Min 2B terus? Plus C sama dengan? 3. 3. Nah, kalau dari sini saya pengen hilangin B gitu ya. Atau dari sini pengen tak hilangin si A sama C-nya kan ketemu ya. B plus C sama dengan 4. Langsung tak kurangi kan ketemu nih. Tak kurangi kita dapat apa? Min B. AB. Min B sama dengan Negatif 1. negatif 1. Satu. B-nya berarti ketemu 1. Satu. Nah, kita mau cari A sama C. Berarti dari 6 dan 7. Karena nggak ada cara lain kecuali ini. Mau nggak mau. Nah, 6 dan 7. Sekarang tapi maunya tak eliminasi si B. Saya maunya eliminasi si B tapi. Nah, kalau eliminasi B, yang atas kali berapa, bawah kali berapa? 1 sama 2, Bu. 1 sama 2 dapatnya berarti 7A min 2B plus C sama dengan 3. Terus? Yang baris kedua? A. 14A. Terus? B. Min 2 Min 2B. Terus? 2C. Plus 2C sama dengan 8. 8. Tek pecahan. Enggak jadi. Nah, tak kurangkan ya. Dapatnya apa nih? min 7A. Min 7A. Terus? Min C. Min 1. Min 11C. Min 11. Min Min C ada ya? T dikurangi 2C. Min C. Terus 3 kurangi 8. Min 5. Min 5. Mau positif, jadi ini positif boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kita punya persamaan 8. Nah, ini kita dari 5 dan 8 sekarang. Nanti dapat A sama C. Dari 5 dan 8. 5 kita punya ini. 8 kita punya ini. Nah, kalau saya pengen mengeliminasi si C, tak tarik garis tambah atau kurang? Tambah. Saya pengen eliminasi si C nih, saya tambah atau kurang? Tambah. Tambah, dapatnya apa berarti yuk? Min 6A. Min Min 6A. 6A sama dengan 6. Min 6. 6. Min 6 ya. A-nya berarti ketemu 1. 1. Kita substitusi ke sini. A tambah C sama dengan min 1. A-nya 1 tambah C sama dengan min 1. C-nya ketemu berapa? Min Min 2. 2. Min 2. Nah, sekarang kita boleh substitusi ke persamaan 6, boleh substitusi ke persamaan 7, bebas. Kita ke persamaan 6 saja. 7A min B plus C sama, oh A, B, C udah dapat semua ya. Tinggal D aja ya. Biasa ambil persamaan 2 ya. Nah, tinggal cari D sedikit lagi. A, B, C udah punya. Nah, tangga saya. Kita harus maklum. A-nya 1, B-nya 1, C-nya berapa tadi? Min Min 2. 2. Min 2. Min 2 tambah D sama dengan min 1. 2 kurangi 2 berapa? 0. 0. 0 ya. Berarti D-nya sama dengan Min 1. 1. 1. Tadi yang kita punya adalah Fx-nya itu ini. Nah, ya sudah. Fx-nya berarti si suku banyak ini adalah X kuadrat. B-nya tadi 1. Berarti plus X. C-nya min 2. D-nya min 1. X kuadrat, X min 2, X min 1. Ini ya. Yang apa tadi? Saya lupa. X kuadrat, X 11 min 2. Nah, berarti yang B ya.
Ada pertanyaan? Halo, adakah pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada. Suara motornya terdengar nggak sampai situ? Dengar, Bu. Maaf ya, ini ya hidup bertetangga emang begini. Sekarang, oh ini anak sekolah lain kok. Oke. Yuk, silahkan. Yang mau tanya soal lagi? Ya, hidup bertetangga memang harus begini ya. Ada pertanyaan atau ada bagian yang perlu diulangi? Yuk. Kita sampai 15.45 nanti giliran kelas 11 yang besok PTS. Silahkan, tanya apa lagi? Dipersilahkan. Nanti tak bukakan yang ini, silahkan dilihat pengen nomor berapa. 1, 2, 3. Tadi kayaknya ada yang pengen tanya lingkaran gitu ya. Tadi Bersida tanya lingkaran tadi ya, Bersida ya? Iya, Bu. Halo, Bersida. Ini ya, lingkaran nih. Lingkaran saya udah pernah bahas full kok di sini kok. Satu bab penuh. Jadi barangkali ada waktu luang gitu. Tadi mana lingkarannya? Nah, ini nih semuanya full. Saya asal bahas asalnya dari mana gitu. Tapi kalau nggak cukup waktu ya nanti nyatet rumus-rumusnya aja. Oke, persamaan lingkaran. Ada 3 soal ini. Kalau ada soal lain silahkan dikirim ya. Karena saya tidak tahu sejauh mana yang ingin kalian bahas, sejauh mana yang kalian ingin tanya. Gitu. Kalau kecepatan juga silahkan bilang. Duh, panggil saya. Ya, sedang mengecek motor kayaknya. Perbaiki motor. Oke. Nomor 12 dulu ya. Silakan terus sudah dibaca dulu. Tak berat dulu. Silakan Persida dibacakan. Halo, Persida masih ada? Halo, masih ada Persida? Samaan lingkaran berpusat di titik P menyinggung sumbu X seperti yang disajikan gambar di bawah adalah. Oke, di sini untuk mencari persamaan lingkaran, kita butuh 2 hal. Persamaan lingkaran, kita butuh 2 hal, yaitu jari-jari dan titik pusat. Oh, bukan suara motor, suara orang nebang pohon. Ya Allah. Nah, di sini sudah punya jari-jari belum? Ini jari-jarinya sudah punya belum? Berapa berarti dari P ke sini? 1. 1, jari-jarinya 1. Nah, sudah punya titik pusat belum? Sudah. Siapa? Min 2,1. Nah, konsep dari persamaan lingkaran itu awalnya dari Pythagoras gitu. Jadi di sini kita punya A, B.
Nah, persamaan lingkaran itu X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan si R kuadrat. Nah, di sini berarti X min A. Min A-nya siapa? Min 2. Min 2. Min 2 kuadrat ditambah Y min B. B-nya siapa? 1. 1. 1 kuadrat sama dengan R-nya siapa? 1. 1. 1. Berarti nanti di sini kita punya X plus 2 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat sama dengan 1. X plus 2 dikuadratkan apa? X kuadrat. X X kuadrat. kuadrat terus 4X. plus 4X terus Plus 4. terus kita punya apa lagi? Y kuadrat. Min 2Y. Min 2Y terus 1. sama dikurangi 1 sama dengan 0 gitu ya. Sehingga kita punya X kuadrat plus Y kuadrat terus berapa lagi? 4x. Plus 4Y. 4X terus 4X ya, bukan 4Y ya. Terus siapa lagi? Min 2Y. Min 2Y terus Plus 4. Plus 4. plus 4 sama dengan 0. Di opsinya yang mana A, B, C, D, E? Yang D. Oke. Ada pertanyaan atau bagian yang perlu diulang? Tidak, Bu. Ya ada, tak lanjutin kalau gitu ya. Nah, ini kita kalau ada kata, masih ingat nggak? Kalau ada kata-kata melalui, menyinggung, memotong, apa yang harus kita lakukan? Masih ingat? Ada kalimat melalui, menyinggung, apa yang harus kita lakukan? Mencari Substitusi. Mencarinya, betul, substitusi. X-nya diganti apa? 2. 2. Dua. Y-nya diganti apa? 1. 1. X kuadrat artinya kita punya apa kalau X kuadrat? 2 kuadrat. 2 kuadrat. Kalau Y kuadrat artinya kita punya apa? 1 1 kuadrat. 1 kuadrat. PX artinya punya apa? 2p. 2P. 4Y? 4 kali 1 tambah 3 sama dengan 0. 2 kuadrat berapa? 4. 4 ditambah 1 tambah 2P tambah 4 tambah 3 sama dengan 0. 2P tambah berapa berarti? 12. 12 sama dengan 0. Berarti 2P sama dengan? Min 12. P-nya ketemu? Min 6. Min 6. A, B, C, D, E? B. Yang B. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Bagian yang perlu diulangi? Tidak, Bu. Ada. Lanjutkan nomor berikutnya ya. Persamaan garis singgung melalui 7,2 pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus 2Y min 15 sama dengan 0. Nah, persamaan garis singgung, kalau ada kata-kata melalui itu enak. Kita tinggal substitusi, tapi substitusi kemana gitu. Ini kita punya kuadrat-kuadrat, ini nggak ada kuadrat-kuadrat. Nah, kita kembali ke konsep awal. Apa arti X kuadrat? X kali X. X kali X. Apa arti Y kuadrat? Y kali Y. Y kali Y, betul. Kalau kita maunya kan, kalau kita punya satu pita, pengen dibagi 2. Kan ada 2 nih, ya kita bagi 2 gitu kan. Jadi kan di sini kita punya min 6Y, X tambah X. Ya kita bagi 2. Kalau 2Y ya Y tambah Y bagi 2. Kita munculkan 2 unsur. Dikurangi 15 sama dengan 0. Konsepnya adalah
garis menyinggung lingkaran. Nanti diskriminan sama dengan 0, asalnya gitu. Tapi untuk cara mengingat, kita pisah satu-satu aja. Di mana X yang pertama kita ganti X1, Y yang pertama ganti Y1 gitu. Inilah si X1, Y1-nya. Nah, X1-nya siapa? Ini benar. X1-nya kita ganti berapa? 7. 7X ditambah Y1-nya siapa? 2. 2Y. Min 6 bagi 2. 3. Min 3. X1-nya ganti 7 plus X. 2 bagi 2, 1. Y1-nya 2 plus Y kurangi 15 sama dengan 0. Nah, berarti kita punya 7X plus 2Y. Min 3 kali 7 berapa? Min 21. Min 21 min 3X. Nah, plus 2 plus Y min 15 sama dengan 0. Berarti kita punya apa nih? 4X terus plus 3Y. Terus ini min 34 ya. Ini kurang apa namanya? Di opsinya tidak ada emang. Min 34 begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ayo silakan yang mau tanya soal. Sambil kita tunggu sambil diamati, barangkali ada yang mau tanya soal, dipersilakan. Kita masih 13 menit nih sebelum saya sama anak kelas 11. Ya, silakan. Silakan yang mau tanya. Atau sudah merasa cukup siap untuk tryout US besok? Contoh soal limit trigono. Oh, limit trigono. Tak ambilkan saja, jangan saya ngarang. Trigono ya. Ini ya, 18, 19 ya. Oke. Nah, kalau limit trigonometri, X-nya mendekati 0, usahakan bawa ke bentuk sin sama ke bentuk tan. Jadi nanti ada identitas trigonometri yang kita pakai. Duh, salah buka ini deh. Sebentar. Oh, enggak kok. Nah, di sini tak tuliskan teorema yang dipakai. Pembuktiannya pakai teorema Apit dari 3 luas. 3 jurang dalam, jurang luar. Nah, di sini kita pakainya ini. Kalau kita punya limit sin X per X, X mendekati 0 itu sama dengan 1. Kalau kita punya limit sin AX, limit sin AX per BX, X-nya mendekati 0 itu sama dengan A per B. Jadi, cara gampangnya adalah sin sama X-nya itu diabaikan. Nah, di sini kita punya limit sin kuadrat 4X per 8X kuadrat. X-nya mendekati 0. Kalau sudah terbiasa, mungkin langsung 4 kuadrat bagi 8 gitu kan. Tapi kalau nggak terbiasa, ini bisa kok langsung 4 kuadrat bagi 8. 16 bagi 8 ketemu 2. Itu yang sudah terbiasa. Yang belum terbiasa, silahkan pasangkan satu persatu. Sin kuadrat itu kan artinya sin kali sin. Di sini sin 4X. Ya sin 4X kalikan sin 4X. Nah ini 8X dikalikan X 8X kuadrat. X-nya mendekati 0. Nah ini kita ambil angkanya saja. 4 per 8
dikalikan berapa? Ambil angkanya saja. 4. 4. Nah, ketemulah 16/8. Hasilnya berapa? 2. 2. Gitu. Ada pertanyaan? Karena kalau substitusi langsung, kita akan ketemu 0/0. Sin 0, 0, 8 kali 0 juga 0. Ada pertanyaan sebelum ke soal berikutnya? Tidak. Nggak ada, tak lanjutkan. Di sini kan usahakan bentuknya dalam sin sama tan, sedangkan di sini cos. Masih ingat sudut rangkap tidak? Waktu kelas 11, mat minat, semester 1. Cos 2 alfa sama dengan apa? Cos kuadrat alfa min sin kuadrat Kita pakainya alfa. sin. Oke, tapi kita butuh yang ada sinnya. Bentuk yang ketiga. Ada 3 bentuk nih. 1 min, betul, 1 min. 2 sin kuadrat alfa. Berarti kan di sini kita punya cos 2 alfa min 1 sama dengan min 2 sin kuadrat alfa. Di sini kita punyanya adalah cos 4x. Cos 4x berarti kan 2 kalikan 2x min 2 kalikan 2x min 2 gitu kan. Min 1 sama dengan min 2 sin kuadrat. Di sini 2, di sini 2. Alfanya berarti ya 2x min 2. Nah, 2x min 2. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, ini kita disuruh mencari A sama B nih. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Tidak, Bu. Nggak ada. Oh ya, kalau di sini kan kita ternyata kalau kita substitusi cos 0, ini kan 4x min 4 kan 0 ya. Kalau kita substitusi ketemunya apa nih? Cos 0 min 1 ya, per x kuadrat, berarti 1 kuadrat, min A tambah B, sama dengan ini maunya min 8. Maunya loh ya. Coba, cos 0 itu berapa cos 0? 1. 1. 1. Berarti 1 min 1 berapa? 0. Nah, 0. Nah, di sini kita punya ruas kiri 0 per 1 min A plus B sama dengan min 8. Loh, ini 0 kok sini nggak 0? Otomatis ini pasti limit bentuk tak tentu. Gimana kalau atasnya 0, bawah pasti 0 karena ruas kanannya itu bukan 0 gitu. Jadi di sini kita akan pakai 2 cara. Cara pertama adalah substitusi untuk memperoleh persamaan yang pertama. Cara yang kedua adalah kita L'Hopital untuk memperoleh persamaan yang kedua. Di sini karena kita punya 1 min A plus B itu sama dengan 0, maka min A plus B-nya sama dengan berapa? Min 1. Min 1. 1. Nah, berarti kita punya min 1. Min 1. Nah, cara kedua adalah L'Hopital. Nah, kan kita punya ini ya, limit cos 4x min 4 min 1 per x kuadrat min AX plus B, x-nya mendekati 1 sama dengan min 8. Duh, macet. Nah, sekarang kita turunkan pembilang, turunkan penyebut. Kosinus turunannya apa? Min sin. Nah, setelah trigonometri yang diturunkan, kalikan dengan yang sudutnya. 4x min 4 diturunkan jadi apa? 4. Nah, 0 turunkan ketemu 0 ya. 1 diturunkan ketemu 0 ya. 1 diturunkan ketemu 0. Nah, sekarang x kuadrat min AX plus B diturunkan jadi apa? 2x. 2x min A. X-nya mendekati 1. Nah, coba sekarang substitusi lagi. Masih 0/0 atau udah ketemu angka nih? Min sin
0 kali 4 per 2 kali 1 min A. Ini maunya min 8 nih. 0 berapa? 0. 0. 0 0. kali 4? 0. Nah, berarti kan kita masih ketemu bentuk tak tentu. Ruas kiri kok 0, ruas kiri nggak mau 0. Berarti pastilah di sini 0 per 0 gitu. Berarti kita peroleh 2 min A sama dengan 0. Berarti A-nya ketemu 2. Ini persamaan 2. Nah, ini persamaan 1. Ya, kita substitusi aja. A-nya 2. Berarti min 2 ditambah B sama dengan min 1. B-nya ketemu berapa? 1. 1. Terus 2B ketemu 1. Nah, pertanyaannya adalah 3A min B. 3A min B. Berarti 3 kali 2 kurangi 1. Ketemunya berapa? 5. Loh, kok nggak ada ya? Kemarin saya ngerjain ketemu. Min A plus B sama dengan min 1. Duh, sebentar. Ini salah ngitung di mana? 5 ya? Saya kemarin ketemunya bukan 5. Ada salah ngitung di mana ya? Gimana? Putus-putus? Nilainya 3A min 2B. Oh iya, 3A min 2B. Berarti 3 ini kurangi 2 ya. 6 kurangi 2, ketemunya berapa berarti? 4. 4. Nah, untung ada yang melihat di mana kurang telitinya. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini? Satu soal terakhir boleh sebelum kita akhiri? Atau cukup sampai sini? Satu soal lagi sih. Oke, silakan dikirimkan. Kalau soal ini saya tidak ada ini. Soal limit lagi. Iya, Bu. Nah, saya di sini punya ada limit banyak deh. Yang mirip-mirip ya. Ini mau nomor berapa nih? Yang agak mirip itu nomor 33 aja ya, yang cepat ya. Apa Iya, 3? Bu. Udah 33 aja nih. X-nya mendekati tak terhingga ya. Soal ini. Di sini ubah dulu mendekati 0 ya. Karena kita punya konsepnya adalah saat X mendekati 0. Oke. Jadi kita buat pemisalan variabel baru. Misalkan nih, kan kita punya X mendekati tak terhingga. Kita misalkan P-nya itu sama dengan 1/X. Berarti kalau X-nya mendekati tak terhingga, P-nya mendekati berapa? 1 dibagi angka yang sangat besar sekali. Hasilnya apa? Kita masih ingat ini enggak? Limit 1/X, X mendekati tak terhingga. Hasilnya berapa? Limit 1/X, X-nya mendekati tak terhingga. 1 dibagi 10? Oh enggak, 1 dibagi 10 berapa? 1. 1 dibagi 10 loh.
1 dibagi 10. 0,1. 0,1. 1 dibagi 100. 0,0. 0,0. 1 dibagi 1000. 0,00. 1 dibagi 1 juta. 0,00. Nah, berarti kalau yang tak terhingga tuh, Dia kalau kita bulatkan mendekati angka berapa tuh? Tak terhingga. ya 0 toh. Kamu udah bilang 0,0000. 0,000. Ya kan deket dengan angka 0 gitu loh. Nah, dibahas nggak dulu? P-nya mendekati 0 ya. Atau pas dibahas, kamu nggak dengerin mungkin. Tuh. Nah, jadi di sini P-nya mendekati 0 ya. Nah, di sini limit sin 3 per X berarti sin 3P. Gitu ya, kan seper X-nya itu P. Berarti di sini 3 kali seper X. 3 kalikan P. Nah, di per 1 min Cos 2P. cos 2P. Kalikan X kuadrat. Kalikan apa? Sin P. Sin P. X-nya mendekati, kok XP ya? P mendekati 0 ya? P mendekati 0. Duh. Ini kalau ambil kita sin 3P, sin 3P, masih ketemunya 0 ya? Duh, ini aja. Biasanya nggak ada yang di atas. Diarahkan ke sin pun nggak ketemu ya. Sebentar, ini 1 min cos 2P kalikan X kuadrat kalikan sin P. Wah, nggak bisa ini. Harusnya X kuadratnya di atas ya. Oh, nggak jadi. Benar. Kok X kuadrat, kalau P sama dengan seper X, berarti X-nya sama dengan apa? Kan kita mau jadi P semua. Seper P. Nah, berarti kalau X kuadrat ya seper P kuadrat. P kuadratnya naik ke atas. Berarti kita akan punya limit sin 3P dikalikan P kuadrat per, nah 1 min cos 2P. Tadi kan kita udah punya tuh, cos 2 alfa itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Berarti kalau 2 sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos 2 alfa. Berarti 1 min cos 2P sama dengan apa? 1 min cos 2P. 2 sin kuadrat P. Di sini 2 sin kuadrat P. Kalikan dengan sin P. P-nya mendekati 0. Sudah, kita bisa pasang-pasangkan. Limit sin 3P dengan 2 sin P. P dengan sin P. P dengan sin P. P-nya mendekati 0. Langsung ambil angkanya. 3 per 2. Terus 1 per 1. Terus 1 per 1. Ketemu deh. 3 per 2. Jawabannya yang mana? A, B, C, D, E? D. 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 Begitu ya. Harus dalam P semua. Kalau misalkan kita ubah pemisalan P-nya mendekati 0. Ada pertanyaan sebelum ditutup untuk soal ini? Udah ya, cukup sampai sini aja ya. Saya mau istirahat dulu. Oke, ada pertanyaan? Maksudnya nggak ada soal lagi, tapi untuk soal ini ada yang perlu diulangi bagian mana? Ini tak kirimkan PDF atau gambar? PDF, Bu. PDF aja, Bu. Besok semoga terlewat US-nya berjalan lancar. Tolong jaga kejujurannya. Karena nanti kalau kamu nggak terbiasa kayak gitu akan kesulitan waktu UTBK. Ya kita pengennya semua ya lolos itu ya, SNMPTN ya.
Ya, Bu. dari dia, ya kan? Tapi ente jaganya tetap harus belajar. Kok nggak mau? Bentar. Oke, tak kirimkan nanti ya setelah tutup ya. Ini nggak mau direndering nih. Oke, kalau gitu saya akhiri. Sampai jumpa. Semoga saya ada WFH lagi, jadi kita bisa belajar bareng. Begitu saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.